semakin banyak atau bertambah usia atau makin tua, kemungkinan ya makin rentan ya teman-teman untuk dia mengalami efek samping yang lebih berat ketimbang orang-orang yang mungkin masih muda. Ini bukan faktor utama ya. Tentu saja kesehatan dan kondisi fisik itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi teman-teman sekalian. Masih bersama saya di channel Peternakan Modern. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman tahu ya, pada kesempatan yang lalu saya beberapa kali mengupload video yang tidak ada hubungannya dengan peternakan. Hari ini saya akan membuat konten ya teman-teman. Saya beri judul konten ini adalah cerita saya atau pengalaman pasien TBC gitu aja teman-teman. Baik teman-teman, cerita ini saya awali dari sebenarnya sudah lama saya ingin berbagi atau menceritakan kisah saya yang mungkin saja entah suatu saat saya bisa menceritakan ini kepada teman-teman sekalian atau tidak, atau mungkin saja cerita saya ini nanti akan bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin atau yang sedang saat ini mengalami hari-hari yang seperti saya, atau sekedar ingin mencari tahu tentang penyakit TBC ini. Baik, pada video sebelumnya sudah saya buatkan video tentang apa itu TB, TBC, dan kemudian apa gejalanya, dan sudah banyak ya teman-teman, saya buatkan ada beberapa, banyak lah. Kemudian hari ini masuk ke tahap pengobatan teman-teman. Saya akan mulai dengan reaksi dulu ya teman-teman. Apa sih reaksi dari orang yang pertama kali menelan atau mengkonsumsi atau meminum obat TBC? Baik, saya akan mulai teman-teman. Tentu saja reaksi yang didapat oleh setiap orang pasti berbeda, pasti teman-teman. Itu tergantung dari jenis kondisinya ya. Entah itu dipengaruhi kondisi yang dipengaruhi oleh faktor usia, artinya semakin banyak atau bertambah usia atau makin tua, kemungkinan ya makin rentan ya teman-teman untuk dia mengalami efek samping yang lebih berat ketimbang orang-orang yang mungkin masih muda. Ini bukan faktor utama ya. Tentu saja kesehatan dan kondisi fisik itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Artinya ketika kita punya badan yang sehat walaupun usianya sudah tergolong tua mungkin, nah itu menjadi nilai sendiri ya teman-teman yang harus dikhususkan. Nah, lalu saya akan bercerita tentang apa yang saya alami setelah atau hari pertama meminum obat-obatan tersebut. Baik teman-teman, sebelum saya cerita, perlu diketahui bahwa obat yang saya minum adalah bukan obat lini pertama. Dengan ya, perlu dicatat ya, bukan obat lini pertama. Nah, teman-teman jika belum tahu lini pertama dan lini kedua itu apa, secara singkat saja, obat lini pertama itu biasanya digunakan untuk TBC dengan kasus atau bakteri yang TB biasa. Ya. Kemudian untuk lini kedua, obat lini kedua biasanya digunakan untuk
TBC dengan bakteri yang sudah kebal, ya teman-teman, sudah kebal. Biasanya disebut medis itu RO, resisten obat, atau sudah MDR. MDR itu multi drug resistant kalau nggak salah. Ya, jadi bakterinya itu sudah kebal dengan obat lini pertama. Dan obat lini pertama biasanya dari apa saya kurang paham, itu ada isoniazid dan apa itu saya kurang paham. Khusus untuk lini yang kedua, teman-teman, obatnya jauh lebih besar atau lebih berat ya. Karena obatnya yang dikonsumsi lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena kumannya sudah tidak mempan dengan obat yang biasa-biasa saja. Ini sudah bisa diketahui ya teman-teman. Saya akan cerita hari pertama saya mengonsumsi obat tersebut, mungkin sampai hari kedua ya, atau ketiga ya teman-teman. Hari pertama saya meminum obat tersebut, saya minum obat tersebut di rumah sakit teman-teman. Di rumah sakit. Hari pertama saya ingat betul itu adalah jam 11 siang. Ya, 11 siang saya minum obat tersebut dan dianjurkan habis itu dalam waktu maksimal 2 jam. Jadi dalam waktu 2 jam kita harus makan obat tersebut sampai habis. Dan berapa butir obat yang saya minum teman-teman? Ada yang bisa tebak? Saya meminum 21 butir ya teman-teman. 21 butir obatnya segede-gede jempol ini teman-teman. Ya nggak semua sih ya. Paling ada sekitar saya kira ada 13, sekitar 13 atau 14 yang gedenya tuh segini teman-teman. Hampir obat paracetamol itu teman-teman. Tuh, hari pertama saya minum oke teman-teman, masih oke. Ya, masih sangat oke. Artinya obat itu bisa masuk ke dalam eh, tubuh saya melalui mulut ya diminum, itu lancar, nggak ada masalah. Awalnya itu saya minum menggunakan air putih biasa. Ya, menggunakan air putih biasa, diminum, saya bagi jadi 4 sesi waktu itu. Jadi 4 kali minum, 5-5 teman-teman. Ya, 5-5-6 terakhir, 5-5-5 dan 6. Saya minum jadi 4 sesi. Setiap sesi itu sekitar 15 menit kalau nggak salah dulu. Itu masih oke teman-teman, masih bisa masuk dengan mudah. Kemudian saya minum itu selesai itu jam 1, sekitar jam 1 teman-teman, selesai. Jam 1 kurang lah waktu itu. Kemudian saran dari dokter itu atau dari pihak sana adalah diminum sebelum makan ya teman-teman. Jadi saya minumlah di situ. Sebelum makan masih oke. Hari pertama. Dan dari situ saya sudah agak lega karena mungkin pengobatannya seperti ini. Jadi saya pede saja ya teman-teman. Ya anggap itu mungkin hari kedua, ketiga, keempat juga sama saja. Setelah minum obat itu teman-teman, yang terjadi adalah pandangan saya mulai kabur. Ya, agak sedikit berkeringat, kemudian diikuti oleh pandangan yang kabur. Jadi persis seperti orang itu minum obat tidur ya teman-teman, atau disuntik bius tidur, atau mungkin kalau kalian lihat film itu ketika lihat apa ya, tangan misal digerak-gerakan seperti ini tangannya kelihatannya ada bayangannya di belakang, set set mengikuti gitu loh ya. Ya gimana ya, pokoknya kayak kabur itu teman-teman, tapi kita dalam posisi yang masih sadar. Nah, saya cukup panik di situ, artinya walaupun saya tahu itu adalah efek samping obat, tapi kan saya belum eh, koordinasikan kepada pihak rumah sakit, atau dari sana juga belum memberikan eh, penjelasan mungkin serinci itu ya teman-teman, karena mungkin
tiap orang itu beda-beda. Saya kan taunya mual gitu ya, dikasih tahu itu pusing sama mual. Ini pandangan saya kabur teman-teman. Agak itu saya agak khawatir. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi? Sekitar habis asar itu mulai mual teman-teman, mulai mual. Alhamdulillah saya nggak pusing, nggak, tapi mual teman-teman, mual. Tidak disertai kepala yang cenut-cenut, enggak, cuma mual. Mual sekali itu. Dari sore itu mulai mual. Kemudian sampai tidak tertahankan. Artinya mual-mual terus teman-teman. Kemudian dadanya agak sedikit panas. Kemudian perutnya pokoknya nggak enak sekali. Mual. Akhirnya malam-malam itu saya muntah teman-teman. Saya muntah. Ya. Dan cairan muntahannya itu waktu itu pertama itu berwarna kuning ya teman-teman. Jadi mungkin itu dari asam lambungnya mungkin ya. Itu berwarna kuning. Saya konsultasikan katanya memang efeknya seperti itu. Ya. Nah, itu adalah hari pertama. Oh, kemudian teman-teman saya perlu sampaikan, yang saya minum ini adalah obat untuk paketan yang 11 bulan. Karena ada beberapa paket ya untuk pengobatan ini. Dia udah didesain lah waktunya. Saya 11 bulan waktu itu. Ya, jadi obatnya agak banyak memang. 21 sekali minum. Nah, untuk hari kedua teman-teman, apa yang terjadi? Hari pertama saya malam masih bisa makan. Lapar ya teman-teman, lapar sekali. Saya makan mie kalau nggak salah. Masih bisa makan sampai pagi. Tidurnya agak sulit itu pertama, awal-awal itu agak sulit, nggak bisa tidur. Kemudian tidurlah pagi hari. Kemudian di pagi hari itu badan mulai agak lemes ya, baru agak lemes. Tapi masih bisa beraktivitas, baru agak lemes. Masuk hari kedua, saya ulangi lagi seperti itu, makan lagi. Nah, di sini ada beberapa kesalahan yang mungkin menjadi pembelajaran saya, tapi tidak akan saya bahas di sini karena nanti durasi ya teman-teman. Kita akan bahas di video yang selanjutnya. Kemudian hari kedua saya makan lagi di jam 1. Bukan jam 1. Iya jam 1 ding teman-teman. Sekitar jam 1. Jam 11. Bukan maaf. Jam 12. Saya mundur 1 jam. Awal pertama itu. Mulai dari jam 12. Nah, kondisi itu adalah saya belum makan lagi teman-teman. Nah ini jadi catatan yang penting ya. Mungkin ini jadi kesalahan saya nanti pada video selanjutnya akan saya bahas cara minum obat yang mungkin baik ya. Karena tiap orang itu cara minum obatnya itu beda-beda teman-teman. Khusus untuk saya untuk cara yang ini nanti ini yang gagal teman-teman yang saya tidak bisa lalui. Nah, karena lambung saya nggak kuat. Karena saya mempunyai GERD ya teman-teman. Bukan asam lambung yang biasa tapi sudah GERD sudah naik ke atas. Sudah kadang bikin saya migrain dan sebagainya ya teman-teman. Jadi itu hari kedua sama seperti itu, malam atau sore mulai mual-mual lagi teman-teman sampai dengan malam. Dan yang kedua ini nggak sampai muntah, tapi memang mual-mual terus dan mengeluarkan cairan dari mulutnya teman-teman. Mengeluarkan cairan kemudian ada dahak-dahaknya juga. Ya. Hari ketiga saya bangun tidur udah tambah lemes badannya teman-teman. Ya, udah tambah lemes karena makannya susah, minumnya susah saya teman-teman. Susah dalam artian saya bukan nggak mau minum, tapi tidak bisa minum ya teman-teman. Setiap diminum mual, setiap diminum rasanya nggak karu-karuan. Jadi sudah dipaksa semaksimal mungkin, tapi tidak bisa masuk ya. Beda lagi untuk yang mungkin karena hanya merasa mual atau enak atau gimana ya teman-teman. Tapi ini sudah saya coba masukkan, tetap mualnya sekali, ya mual sekali. Pada hari kedua saya makan atau bukan makan obat ya, tapi makan itu hanya di pagi hari teman-teman, jam 8 lah. Karena itu nanti siang mual sampai malam itu
malam itu saya makan sedikit ya, sedikit sekali. Kemudian tertidur, karena lemes ya teman-teman, lemes sekali. Tidur sampai pagi, nanti ketika sudah sholat subuh, saya tidur lagi teman-teman. Bangun untuk makan itu pagi-pagi jam 9, jam 10. Baru saya makan. Jadi kayak orang berpuasa benar-benar teman-teman. Harusnya yang makan dan minumnya tambah banyak, harus dipaksa ya teman-teman. Ini saya salah di sini. Nanti saya akan ceritakan kesalahannya di mana. Setelah itu jam 11 selesai makan, saya nggak makan lagi sampai jam minum obat. Ulangi lagi dengan kondisi seperti itu, rutinitas seperti itu, ternyata saya drop teman-teman, drop. Sudah nggak bisa apa-apa, drop. Akhirnya saya menyerah, minta diopnam. Minta diopnam, tapi di sana kliniknya penuh teman-teman ya. Sampai hari ke-7, saya bertahan itu 10 hari teman-teman. 10 hari. 10 hari, pas 10 hari. Di hari 10 saya udah nggak kuat, nggak kuat. Udah mau mati teman-teman. Saya bilang gini bukan yang dibayangkan saya cengeng atau gimana, sudah saya coba semaksimal mungkin. Perut sudah nggak bisa diisi apapun ya, langsung keluar diisi, keluar diisi, keluar. Itu di hari 9, 10. Di hari ke-7 saya minta opnam, tapi di sana penuh katanya ya, harusnya memang langsung ke rumah sakit saja ya, penuh katanya. Akhirnya saya opnam, saya tahan sampai hari ke-9, udah nggak kuat sekali. Hari ke-9 saya tahan lagi. Hari ke-10 saya ke kamar mandi saja sudah mau pingsan teman-teman, mau pingsan itu karena tidak diisi makanan ya. Sedikit pun nggak bisa diisi makanan itu hari ke-10. Saya makan sudah hanya 2 sendok satu hari itu hari 10. Di siang jam 10-an kalau nggak salah. Benar-benar nggak bisa makan. Tubuh lemes, nggak ada yang apa ya istilahnya, nggak ada yang ngurusin teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman punya keluarga mungkin bisa disuapin atau apa ya teman-teman. Tapi kan saya posisinya memang lagi sendiri. Artinya saya udah beristri, tapi istri saya dari kerja teman-teman. Kalau pagi kan ya ketiduran sampai jam 10. Ya jam 10 itu sudah mendekati jam minum obat saya. Dia belum minum apa-apa, belum makan apa-apa. Sedangkan kalau sudah minum obat, ya udah nggak bisa minum, nggak bisa makan apa-apa lagi. Bukan tidak mau, tapi tidak bisa ya teman. Tidak bisa. Nah, ini adalah cerita saya, pengalaman saya minum obat untuk yang pertama kalinya. Nah, ini akan mudah-mudahan ya, ini akan sangat berguna untuk teman-teman yang eh, awal pengobatan. Jangan sampai tidak tahu efeknya dan tidak siap ya, tidak siap dengan efeknya. Nanti kalian kaget teman-teman. Ya. Kemudian jangan sampai kalian itu istilahnya hanya coba-coba ya teman-teman. Nggak boleh. Harus diusahakan sampai tuntas. Nah, kalau saya baru sebentar saja sudah seperti itu ya teman-teman. Saya kepikiran bagaimana saya harus 300 sekian hari ya. Uh, minum mati saya teman-teman. Dan bisa dilihat mungkin di layar kaca ya, apa nggak kelihatan ya teman-teman. Ini nggak tahu atau perasaan saya saja atau bukan, tapi kulit saya ya, kulit itu agak menghitam padahal baru 10 hari sudah agak menghitam, merah ya, merah, bukan sampai sekarang itu masih merah, agak hitam-hitamannya padahal baru 10 hari teman-teman. Kemudian ruam ya teman-teman, ini lupa saya sampaikan, ruam itu gatal di mana-mana, khususnya di bagian paha ya teman-teman, sama punggung itu gatal sampai merah-merah ya teman-teman. Itu efek obat biasanya teman-teman, efek obat. Nah jadi gitu ya teman-teman, sedikit cerita singkat dari saya.
memulai pengobatan pertama PBMDR ya teman-teman. Ini baru 10 hari ya teman-teman. Nanti akan saya sharing lagi. Mungkin ya video ini berguna. Silahkan dibagikan juga kepada teman-teman yang lagi atau ada saudaranya yang sedang terkena musibah seperti ini. Mari kita saling berbagi teman-teman, saling dukung ya. Mungkin dari video ini kita atau saudara-saudara kalian itu apa ya, yang sedang kena atau kita sendiri makin semangat ya, karena ada teman lain ya, kalian nggak sendiri ya, masih banyak. Nanti akan saya sharing lagi di video yang akan datang. Silahkan nanti teman-teman berkomentar di video atau bertanya apapun ya. Ya nanti mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Mungkin kalau nggak bisa saya jawab, saya akan tanyakan kepada teman-teman saya yang sudah menjalani pengobatan lebih dahulu ya teman-teman. Atau kepada dokter yang menangani saya. Baik teman-teman, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam sehat teman-teman. Sampai jumpa lagi.